Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini yang bersama-sama berkumpul bisa menggunakan waktunya dengan baik, datang ke wihara bukan hanya sekedar datang, tetapi datang untuk melakukan aktivitas yang sangat-sangat baik, yaitu melakukan kebajikan yang dengan memperbarui sila, melakukan cita bawanya, yaitu mengembangkan pikiran-pikiran yang baik, kemudian mendengarkan wejangan, dan tentunya nanti mempersembahkan makanan. Tentu dalam kesempatan ini yang ibu bapak saudara saudari sangat-sangatlah luar biasa sekali, karena di tempat ini melakukan dana persembahan makanan berbeda dengan wihara-wihara di tempat lain. Kalau di tempat lain mempersembahkan dana makan, ya sudah, kemudian pelimpahan jasa. Tapi di sini diawali dengan permohonan sila, melakukan bawana, ada anusasana, nanti juga tentu persembahan makanan dan pelimpahan jasa menjadi lengkap, ya, menjadi lengkap kebajikannya, menjadi banyak sekali kebajikannya. Mengapa kita harus berbuat baik? Mengapa kita harus mengulang-ulang kebajikan yang sudah pernah kita lakukan? Kenapa kita lakukan lagi, kita ulang lagi? Ada beberapa hal mengapa kita harus berbuat baik. Ada beberapa hal alasan. Yang pertama, kita melakukan kebajikan agar keburukan atau kejahatan tidak ada kesempatan untuk muncul, ya. Kalau kita berbuat baik, di saat kita berbuat baik, tidak mungkin ada keburukan, tidak mungkin ada kejahatan. Jadi memang setiap satu momen, satu kesempatan, yang jelas pastinya satu kegiatan. Satu momen, satu kesempatan, satu kegiatan. Saat kita melakukan kegiatan kebajikan, tidak mungkin keburukan atau kejahatan dilakukan, karena itu satu momen, ya. Jadi alasan pertama mengapa kita harus berbuat baik, agar keburukan, kejahatan tidak ada kesempatan untuk berkembang, ya. Yang ada adalah kebajikan itu sendiri. Nah, dimana saat kita berbuat baik tentunya juga pengotor batin kita, kilesa kita juga dia tertekan, tidak ada kesempatan untuk muncul, tidak ada kesempatan untuk berkembang. Nah, ini alasan yang pertama mengapa kita harus berbuat baik, agar yang buruk-buruk ini tidak muncul, tidak berkembang. Sebagai contoh, berdana. Saat ibu bapak saudara-saudari berdana, itu adalah kebajikan, maka yang buruk-buruk itu tidak bisa berkembang berupa kepikiran, ya, kemelekatan kepada harta benda. Itu saat kita memberi, kepikiran itu hilang, lenyap, ya. Kemelekatan terhadap harta benda yang kita miliki, dalam hal ini adalah makanan, hilang. Yang buruk-buruk ini hilang. Yang ada adalah sifat baik kita, yaitu memberi, ini berdana. Begitu juga saat kita berlatih menjaga sila. Saat kita menjaga sila, ini adalah kebajikan, maka yang buruk-buruk
tidak bisa muncul, tidak bisa berkembang. Tidak ada keburukan, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan saat kita menjaga sila, ya. Jadi memang saat kita berbuat baik, yang buruk-buruk itu nggak ada kesempatan untuk muncul. Begitu juga seperti tadi kita latihan bawana. Saat pikiran ini penuh dengan cinta kasih, mengharapkan semua makhluk bahagia, yang buruk-buruk itu hilang di dalam pikiran kita. Tidak ada pikiran ingin membenci, ingin menyakiti makhluk lain. Tidak ada iri hati, tidak ada dendam, ya. Yang ada adalah pikiran yang selalu mengharapkan semua makhluk bahagia. Nah, inilah hal yang pertama mengapa kita harus berbuat baik, agar yang buruk-buruk tidak bisa berkembang. Nah, dengan kita lakukan kebajikan ini, yang buruk nggak bisa berkembang, secara otomatis kebahagiaan bertambah, penderitaan berkurang. Kalau kita berbuat baik, buahnya adalah kebahagiaan. Berbuat jahat, buahnya adalah penderitaan. Karena kita berbuat baik, nggak berbuat buruk, maka kebahagiaannya yang bertambah, penderitaannya berkurang. Nah, itulah alasan pertama mengapa kita harus berbuat baik. Alasan yang kedua mengapa kita harus berbuat baik, agar menjadi kebiasaan. Nah, kalau kita sering berbuat baik, berdana, diulang lagi berdana, ya, silanya dilatih terus, dijaga terus, meditasinya terus dilatih, ya, menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan membentuk karakter kita, akan menjadi sifat kita. Nah, inilah ya manfaat, alasan mengapa kita harus berbuat baik, agar kita memiliki karakter yang baik, sifat yang baik, perlu mengulang-ulang kebajikan ini. Nah, seperti saat ini ya, masih kecil sudah dilatih, sudah dididik, datang ke wihara, melakukan kebajikan, menjadi karakter, menjadi sifat, menjadi anak yang baik. Nah, ini bagus sekali, harus dipupuk, harus ditimbun, dilatih dari sejak kecil sehingga menjadi kebiasaan, menjadi karakter, menjadi sifat dari anak yang baik. Nah, ini alasan kedua mengapa kita harus berbuat baik, kenapa kebajikan ini harus kita ulang-ulang, agar menjadi kebiasaan, menjadi karakter kita, menjadi sifat kita. Nah, hal yang ketiga mengapa kita harus berbuat baik, ya, kebajikan yang kita lakukan ini akan mengkondisikan harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita, cita-cita kita menjadi kenyataan. Kalau kita sering berbuat baik, sering memupuk kebajikan-kebajikan, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan akan bisa tercapai. Karena kebajikan ini mengkondisikan kebahagiaan, di mana kebahagiaan ini kita peroleh melalui apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan tercapai. Nah, jadi alasan yang ketiga kenapa kita harus berbuat baik, untuk mengkondisikan harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita, cita-cita kita tercapai. Dari keinginan duniawi, keinginan yang menengah berupa surgawi, bahkan keinginan untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian, semua itu dicapai, diperoleh dari pengumpulan kebajikan-kebajikan. Nah, dalam kehidupan sekarang ini, ingin hidup sukses, ingin hidup sejahtera, berkecukupan, ya, mau apa saja ada, ya, keinginan-keinginan dalam hidup ini, ingin bahagia, ingin sukses, ini ingin memperoleh pekerjaan yang bagus, usahanya lancar,
ini bisa tercapai kalau kebajikan kita cukup. Nah, ini dalam kehidupan yang sekarang ini kita peroleh apa yang kita harapkan melalui kebajikan yang kita kumpulkan. Setelah kita meninggal nanti kita ingin lagi di alam bahagia, di alam surga, jadi dewa. Ini keinginan yang menengah, bisa kita peroleh melalui dari kebajikan-kebajikan yang kita kumpulkan ini. Harapan kita meninggal nanti pokoknya semoga dengan kebajikan ini lahir di alam bahagia, di alam surga, bisa tercapai melalui kebajikan yang sudah terkumpul. Nah begitu juga mau yang lebih tinggi, ya, memupuk parami, memupuk kebajikan ini untuk memupuk parami, menambah parami, mengembangkan parami sehingga akhirnya bisa mencapai kebebasan, mencapai kesucian. Itu semua dari kebajikan yang sering kali diulang-ulang. Nah inilah ibu bapak saudara-saudari, yang adik-adik semua, mengapa kita harus berbuat baik, mengapa kebajikan harus terus-menerus kita ulang lagi. Yang pertama, agar keburukan, kejahatan tidak ada kesempatan untuk berkembang. Ya. Kedua, agar menjadi kebiasaan, agar menjadi karakter kita, agar menjadi sifat kita, sifat orang yang baik. Yang ketiga, agar harapan-harapan yang kita inginkan, cita-cita yang kita harapkan tercapai akan menjadi kenyataan. Nah inilah kita perlu mengkondisikannya dengan berbuat baik, mengulang kebajikan. Nah, semoga uraian ini membuat ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik semua jadi semangat, terus semangat menambah kebajikannya. Setiap kali ada kesempatan, ada peluang berbuat baik, jangan disia-siakan. Saya harus menanam lagi kebajikan ini. Ya, semoga bermanfaat, semoga berguna. Akhir kata, sabdi sabta bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.